Bumi, Tekim, dan Harum. Bumi ya, tadi saya udah bahas ya, Pak Felix. Kalau bumi sih sebenarnya gini sih. Pertama adalah kita ngomong revenue dulu. Revenue itu dua fungsi. Ada volume sama ada harga. Harga lagi naik, oke. Volume gimana? Nah, kalau volume masih bagus. Kenapa? Karena mereka nggak kena pangkas RKAB. Jadi assuming volumenya sama, harganya naik, harusnya kan mereka bisa positif kan. Karena si Bumi ini em, dia tuh tipikalnya tuh dia IC 5. Jadi itu mereka IC 4 atau IC 5 gitu. Jadi mereka tuh tipikal-tipikal yang mainnya tuh 3.800. Jadi kalau revic value-nya tuh di level situ. Jadi itu kayak demand-nya lagi bagus, harganya juga lagi tinggi. Jadi di situ oke. Yang kedua adalah dari sisi cost structure. Cost structure sih masih bisa naik, akan ada tekanan, margin akan sedikit ke pressure karena harga energinya lagi lumayan naik. Cuman mereka tuh banyak yang dikerjain secara internal. Itu salah satunya adalah mereka kerjain jadi kontraktor sendiri sebenarnya. Nah, itu yang sebenarnya menurut kita sih bisa bagus ya. Makanya kelihatan kalau kita lihat mereka punya cash cost-nya itu pelan-pelan tuh sebenarnya trennya lagi turun gitu. Jadi harusnya sih buat company-nya secara struktural tuh makin bagus ya. Jadi itu sih Pak Felix ya. Sama second quarter mereka udah bisa masukin revenue dari Wolfram-nya. Kalau inline semuanya kuartal 3 atau kuartal 4 tuh yang Jubilee, yang di Australia itu juga bisa masuk ke laporan keuangannya. Itu yang typical bisnisnya tuh dia emas, by produknya tuh tembaga. Sama tuh mereka ada announcement nanti ada akuisisi tambang juga deket-deket situ tuh ada Wolfram Jubilee. Itu mereka kata rencananya tuh announce-nya akan di third quarter, fourth quarter. Jadi menurut saya sih sebenarnya ini ya, short term-nya ceritanya bagus ya. Terlepas dari saya udah bahas tadi bahwa harga batu bara ini long term kayaknya agak-agak berat sih. Harum nih, saya juga baru ini sih. Harum nih sebenarnya menarik ya. Cuman yang saya agak ini, pertama gini. Jadi Harum ini di fase yang sekarang ini kan lagi transisi. Mereka kan punya tambang batu bara. Mereka lagi pelan-pelan diverse bisnis mereka tuh ke nikel. Mereka pakai vehicle-nya tuh ada yang namanya, pertama awal-awal tuh mereka ke nickel pig iron. Jadi nickel pig iron itu kan banyak dipakai buat ke stainless steel kan. Itu yang ngambil paling gede di dunia itu kan si Tsingshan. Dia kan nomor satu kan buat produksi stainless steel. Jadi dimakan semua tuh sebenarnya situ. Cuman kan emang ini ya, karena ini ibaratnya nickel pig iron ini sektornya lagi nggak terlalu favor, barangnya oversupply, jadi harganya nggak terlalu bagus. Cuma mereka diverse bisnis mereka. Jadi salah satu yang mereka kerjain itu adalah mereka bikin yang buat kayak nickel mate. Nickel mate itu tuh bisa dikonversi juga itu buat ke istilahnya buat yang ke baterai listrik. Mereka hydroxide namanya MHP. Sama bukan MHP namanya. Ya di nickel mate tuh bisa dipakai buat ke baterai katoda juga. Sama mereka gedein juga tuh si MHP-nya hydroxide itu yang buat baku buat si baterai katoda juga. Nah, jadi itu sih harum sih. Nah, itu yang mereka positif itu mereka kerjain. Nah, cuma yang jadi PR, jadi si Harum ini kan dia punya tambang tuh di Kalimantan Timur, itu kan ada di Weda Bay. Nah, si Weda Bay itu ada di atas tuh namanya mereka ngambil nikelnya itu, saprolite limonite-nya tuh namanya dari PT POS. Nah, sekarang si PT POS-nya tuh lagi di ramp up sama mereka. Jadi tuh dulu mereka ambilnya sekitar cuma 1 juta ton, mereka lagi mau naikin tuh ke 10 juta ton. Nah, itu yang masalah eksekusi yang kita lagi coba liatin ya. Bisa jalan atau enggak sebenarnya. Karena gini sih, kalau seandainya mereka banyak ambilnya dari pihak ketiga, itu PR. Kenapa? Karena harga limonat saprolite ini kan ibaratnya ada namanya harga patokan mineral. Jadi ada floor price-nya. Nah, kalau mereka ambil sendiri integrated, oke, mereka ada PT POS, mereka punya smelter, mereka ada downstream, ada off-taker-nya. Cuma kalau mereka beli limonite saprolite-nya dari third party, ada floor price-nya, jadi itu bikin agak susah tuh sebenarnya. Harganya jadi lebih tinggi, marginnya akan lebih kena. Nah, jadi itu sih. Nah, cuman ini juga bisa dibilang tuh mereka nggak akan bisa langsung makan semua ya, karena ini butuh waktu sih. Karena buat yang mereka punya current smelter sekarang, mereka tuh kapasitinya bisa sampai 18 juta. Saya lupa deh berapa-berapa porsi limonite saprolite-nya, cuman mereka totalnya 18 juta. Jadi dari 1 juta mau ke 10 juta, nanti ke 18 juta. Kalau misalnya belum ini, mereka harus mau nggak mau ambil pihak dari pihak ketiga. Nah, jadi itu sih sebenarnya. Kalau misalnya ada HPM, nah itu yang bikin mereka tuh agak agak beratnya di situ sih. Jadi itu
Dari Harum sih Pak. Cuman kalau misalnya saya ya pribadi ya, integrated nickel nih sebenarnya banyak. Company-nya banyak. NCKL integrated. Inco juga ada. Mereka ibaratnya punya punya upstream, downstreamnya mereka punya. Jadi cuman Harum nih ibaratnya tipikal yang menurut saya tuh growth-nya accelerated ya. Jadi dia tuh bisa growth-nya sangat kencang. Cuman tadi tuh saya lagi coba liatin execution risk-nya gimana. Jadi itu sih. Tekim ya, aduh, Tekim sama INKP nih typical value ya. Saya sih agak lupa deh. Ibaratnya kalau misalnya INKP tuh dia kan kuatnya tuh di eh papernya ya atau pulpnya. Saya lupa. Saya nanti get back ya Pak. Saya agak lupa nih Tekim INKP ini saya agak lupa. Nanti saya coba kabarin ya. Wah ini sama juga nih Pak Alex, INKP dan Tekim. Mungkin Nicholas nanti lebih lebih ini ya lebih lebih paham nih. Saratoga, em, PT Pos